Halo teman sahabat petani semua. Kita lagi di kebun ya. Tadi siang barusan hujan ya. Jadi agak segar ya. Kalau diguyur hujan ya, sepertinya lebih segar ya. Dedaunan apa? Karena secara tidak langsung mungkin ya, yang tadinya debu lain sebagainya nempel di daun, begitu diguyur hujan, kondisinya lebih bersih gitu ya, lebih bersih, lebih segar, lebih bersinar, ya lebih nampak glowing ya, seperti itu. Teman sahabat, ini alpukat tanam ya 2022 bulan Juni. Artinya dia ini udah melewati kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun. Juni ini Oktober, 2 tahun 4 bulan ya. Kemarin ya, 3-4 bulan yang lalu ada berbunga, tapi belum ada yang jadi. Tapi ini bunga yang 2 bulan yang lalu ya. Ini ada bakal buahnya. Coba teman ya, coba kameranya ya. Ini ada bakal buah ya. Kita juga tidak tahu ya, apakah nanti ini akan jadi atau tidak. Yaitu kita serahkan ke ya keadaan alam. Karena ini proses alam ya, sehingga terjadinya bunga berproses jadi pentil ya. Jadi pentil ya, boleh kita katakan nah ini pentil karena masih sangat kecil ya, kurang lebih biji kopi. Cerita yang satu ini ya, karena kadang kalau dia baru keluar ya sebesar biji sahang, biji lada, bakal buahnya apa sebesar biji kopi itu kadang juga tidak begitu nampak ya. Dia kadang ya di ranting-ranting ya, tertutup oleh dedaunan. Jadi tidak begitu bisa kita lihat ya. Untuk yang satu ini ya, secara usia dari tanam ya, ini cerita kita ya teman-teman, kita berbagi cerita. Mungkin teman-teman ya, ada juga yang udah menanam ya, ada juga yang lagi berproses ya, mungkin ya memasuki usia 2 tahun kurang lebih seperti itu. Pengalaman kita di lapangan, alpukat yang sambung pucuk itu dia mulai masuk fase generatif, fase berbunga berbuah itu ya biasa seperti itu, 1,5 tahun atau kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun atau 2 tahun ke atas. Kalau perawatannya baik ya, pemupukan teratur ya, rata sih kita yang ada di kebun kita ini begitu memasuki 2 tahun rata mulai berbunga ya, mulai berbunga, berbuah, khusus untuk jenis varietas ya, lilin Xinca. Karena yang banyak kita tanam ini lilin Xinca ya, karena bibitnya, maksudnya mata interestnya tidak sulit kita dapatkan ya. Seperti itu. Ini juga udah mulai ya keluar bakal bunga ya, keluar bunga ya, bukan lagi bakal ya, karena ada keluar bunga ini. Jadi karena ya bulan-bulan ini ya di daerah dan sekitar kita sini ya, alpukat itu rata, ada ya rata berbunga ya, rata berbunga, keluar buah. Ini kemarin udah menunjukkan ya, citranya udah sempat kita panen ini kemarin, tidak banyak. Ini kemarin ada satu, ada kita postingnya. Coba kamera ya. Ini juga kemarin kita posting ya 1 bulan yang lalu ya. Ini kita posting ada bakal buah ya, ini ya. Ini ya.
eh ini ya. Ini lebih banyak ya dari yang tadi ya. Ini ya usia dari tanam sama 2 tahun 4 bulan. Kalau kita konversi ke bulan, karena 2 tahun itu 48 bulan, ditambah 4 bulan lagi ya, artinya ini dari tanam ya 50. Coba kamera. Ini bakal buah ini ya. Semoga ya alam bersahabat. Ini ya masih berproses ya, masih perlu waktu 3-4 bulan ini bisa petik tua. Karena dari bunga ini sampai ada saat ini kurang lebih ini 2,5 bulan atau ya 2,5 bulan lah perkiraan saya. Oke, ini juga ada beberapa. Ini ya, coba kameranya coba arah di sana, mungkin lebih jelas ya. Hati-hati ya. Ini kita hanya sebatas berbagi ya teman-teman, sehingga teman-teman mungkin yang lagi menanam, proses alpukatnya juga masuk di usia dari tanam ya 2 tahun ke atas atau kurang lebih, atau teman-teman yang lagi ada berencana mau menanam ya seperti itulah kan, seperti itu. Terus yang perlu kita perhatikan ya teman-teman di bawah ini, nah ini pengalaman kita ya, sedapat mungkin ya di bawah pohon ini, di bawah tajuk daun ini keadaannya ya dibersihkan lah kan, dibersihkan sehingga kita sebar pupuk tidak begitu dimakan oleh rerumputan atau gulma lainnya. Jadi pupuk atau nutrisi yang kita sebar itu efisiensinya ya perakaran alpukat yang langsung menyerapnya ya, menyerapnya seperti itu. Ini yang alpukat ya, kalau kita konversi ke bulan 54 bulan ya, 2 tahun, maaf 48 tambah 4, 52 bulan ya ini tadi. Ini sama 52 bulan juga dari tanam ya, 52 bulan dari tanam ya, atau 2 tahun ya, 2 tahun 4 bulan tuh ya. Kalau jenis ya paritas mentega lilin yaitu rata lah ya, rata, bisa kita pastikan ya, memasuki usia 2 tahun, kurang lebih 2 tahun itu dia udah mulai menunjukkan karismanya ya, udah mulai berbunga, belajar berbuah. Seperti itu yang kita alami. Ini teman-teman, terus saya mau menunjukkan juga ya alpukat sama kita tanam, sama, hanya dia alpukatnya dari luar daerah. Dari luar daerah yang kita maksud itu dari Jawa ya, karena di situ ditulis paritasnya hijau panjang, semua hijau panjang. Karena juga kita di alpukat ini jujur saja kita baru memasuki kurang lebih ya 3 tahun. Nanti akan kita tunjukkan ya yang usianya udah 3 tahun. Saya mau menunjukkan alpukat yang jenis paritas ya, hijau panjang. Coba kameranya yang di depan ya. Ini yang tadi ya. Ini ada bunga ya, ada bakal buah, ada pentil. Ini ya, ini teman-teman ya, paritas Niki ya. Buahnya yang bulat, ini buahnya bulat ya.
kalau yang jenis lilin Sinka itu buahnya lonjong. Ini bulat ini. Ini belum masuk ya ke fase itu karena ini dulunya sulaman. Di sini dulu alpukat mentega lilin yang kita tanam. Bibitnya tidak bagus mungkin sehingga mengalami kematian. Kurang lebih selisih dengan yang lainnya, ini kurang lebih sekitar 8 atau 9 bulan ya. Artinya ini baru memasuki 1 tahun lebih lah ya. Ini belum 2 tahun ya. Belum 2 tahun. Ini ada datanya, ini ada kita catat, hanya saya lupa. Hanya ini lebih ya dari tanam ya, lebih dudi. Ini Miki ya. Interest yang kita ambil teman yang daerah sini yang udah berbuah tentunya ya. Jadi belum menunjukkan citra, untuk berbunga berbuah, ini belum. Ini. Terus yang mau saya sampaikan itu tadi ini. Ini ya teman sahabat. Ini yang alpukat ya, sering saya posting. Ini alpukat ya, kita mendapatkannya dari kelompok tani. Kebetulan saya anggota dari kelompok tani, jadi kelompok tani mendapatkannya tentu kelompok tani mendapatkan dari dinas pertanian ya, dari penyuluh lapangan. Ada beberapa yang kita tanam. Ini bersamaan juga kita tanam dengan yang kita punya kemarin itu jenis lilin Sinka ya. Ini yang saya bilang alpukat dari luar Kalimantan ya. Ya karena di situ ada listnya. Hanya sayangnya karena ini kan 2 tahun listnya ya udah tidak bisa lagi dibaca, udah hancur. Di situ ditulis ya, saya ingat ya, varietas hijau panjang, jenis bibit sebar ya, jenis bibit sebar. Jadi kita penasaran ya, mau ingin melihat begitu dia masuk fase generatif. Nanti seperti apa ya karakteristik buahnya ya, terus beratnya ya, kalau yang bagus itu bisa tidak ya 3 on ke atas atau di atas itu ya, karena kita belum bisa jawab karena kita lagi menunggu ya. Lumayan juga ini udah 2 tahun ya, 2 tahun 4 bulan ya, udah 52 bulan dari tanam ya. Kita juga enggak tahu ya di polybag berapa lama, yang jelas kita tanam, kita ada datanya ya. Ini udah 52 bulan, belum menunjukkan citranya untuk belajar ya, berbunga berbuah. Kalau untuk pruning udah kita lakukan ini ya. Udah kita lakukan ya pruning, termasuk ini alpukat dari luar Kalimantan ya. Karena di situ listnya itu seragam ya. Ini juga contoh, ini 2 bulan 3 bulan yang lalu juga kita pruning ya. Ini dia punya batang ya, coba ya kamera fokus di batangnya ya teman-teman, coba batangnya. Ini batang primer, coba fokus ya. Ini batang primer ini ya. Kalau saya lihat ini udah sebesar betis ya, betis orang dewasa. Ini kokoh ya, kokoh ya, ini kokoh. Ini udah beberapa kali kita proses pruning ya, karena kalau kita tidak pruning ini sangat rapat sekali, sangat tumpang tindih. Jadi kita meyakini
Kalau ranting dahan yang tumpang tindih itu tentu juga tidak bagus ya untuk sirkulasi udara, untuk proses fotosintesis. Ya, walaupun dia subur, tapi sirkulasi udara juga ya tidak bagus ya. Sehingga kita putuskan yang tumpang tindih ya, kita pruning. Ada cara pruning ya, kita posting ya di YouTube Alpukat Farm ya. Untuk yang ini ya sama, ini alpukat luar Kalimantan ya, karena kita tadi ceritanya udah saya jelaskan. Kita mendapatkan dari kelompok tani alur cerita sehingga kita menanam ini. Setelah kelompok tani merekomendasi untuk kita tanam ini pada Juni 2022 kemarin, makanya terhitung dari tanam ini juga 52 bulan ya, atau 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Terus kita tanamlah ya. Seperti inilah pertumbuhannya. Terus di listnya itu sama dengan tadi, hijau panjang juga. Jenis bibit sebar, ini jenis varietas hijau panjang. Karena tadi udah saya jelaskan. Saya juga secara daun ya. Ini coba lihat, fokus. Secara daun juga kita paling tahunya ya daun jenis daun mentega ya, Sinca lilin. Ini ada kebulatan ya, hijau pekat. Walaupun kita kurang kasih pupuk, tentu tetap hijau ini kondisi daunnya. Ini hijau pekat. Jadi rata itu semuanya labelnya label labelnya itu biru. Sebesar ini labelnya ya, biru. Hanya sayang tidak kita abadikan ya teman-teman ya. Mungkin ada yang lebih senior dari kita, berpengalaman di alpukat, bisa bantu ya. Ya bisa bantu. Ini boleh dikasih catatan di kolom komentar. Karena kita juga tidak tahu dan tidak mau mengada-gada karena ini belum berproses, belum masuk fase generatif. Seharusnya dia ya udah mulai masuk fase generatif, mulai belajar berbunga berbuah. Karena kalau kita lihat secara batang dan secara dahan udah mampu menahan beberapa buah ya. Itu saya mau tunjukkan lagi satu yang beda dari ini ya, bentuk daunnya ya. Itu lebih lebar lagi itu daunnya. Oke. Ini yang saya maksud tadi ya teman-teman, ini yang kita mendapatkan dari kelompok tani, alurnya ya, alur ceritanya kelompok tani mendapatkan dari PPL mendapatkan dari Dinas Pertanian. Sehingga kita tanam sama, dari tanam 52 bulan ya. Ini juga belum, coba kamera lebih dekat ya, belum menunjukkan citranya untuk ya belajar berbunga berbuah. Di sisi usia udah 2 tahun 4 bulan ya. Ini juga ya panjang daunnya ya, panjang ya. Dan tadi agak bulat ya. Ini coba fokus di daun ya, fokus di daun. Seperti ini ya. Ini daun bisa kita katakan subur lah ya. Daunnya seperti ini, daun. Ini coba fokus daunnya. Nanti siapa tahu ada teman-teman yang bisa membantu ya. Ini daunnya ya. Agak jauh sedikit. Ya. Boleh nanti teman-teman yang tahu persis ini jenis varietas apa ya, kita mau menyimpulkan seperti apa, karena ini belum masuk belum berbuah, kita juga belum mencoba ya icip-icip dia punya buah ya, karena belum berbuah. Itu teman-teman ya, ini satu jenis varietas ya yang tertulis di label itu sama, jenis varietas hijau panjang. Banyak di kita ya
selain saya juga teman-teman lain gitu Pak ya. Untuk di Singkawang itu mungkin ya khususnya di Kelurahan Sagatani itu kelompok-kelompok tani yang mendapatkan ya mungkin sama jenis varietasnya hijau panjang. Nah, seperti ini keadaannya yang udah masuk ke 2 ya, kedaunannya ya udah masuk 2 tahun 4 bulan. Ini satu, kalau saya melihat ciri daunnya ini ya kayak menyerupai juga jenis alpukat. Ada menyerupai juga ya, daunnya ini panjang-panjang kan. Nah, kalau saya lihat daun Pinkerton juga ya panjang hijau, jenis Pinkerton ya. Nah, ini jenis Pinkerton, coba daunnya. Nah, ini Pinkerton ya, ini Pinkerton ya. Nah, ini kita karena langsung ambil interestnya di pohon yang udah berbuah ya. Nah, jadi kita tahu persis ini Pinkerton. Ini buahnya lonjong ya, bisa 4 on ya, bisa 4 on ya, 3 on 4 on ke atas juga besar. Ciri khasnya buah atau karakteristik buahnya itu bergerigi. Dia bergerigi, kulitnya tebal, enak juga rasanya ya. Nah, ini ya sebatas berbagi cerita ya. Apakah yang tadi yang saya tunjukkan tadi itu menyerupai Pinkerton atau bukan ya, belum tahu juga. Skip ya. Ini yang tadi ya, yang bibit dari ya luar Kalimantan ya. Ini kalau kita lihat daun muda, ini bukan bakal bunga ya. Nah, ini kokoh juga ya, dia punya batang. Ini juga udah beberapa kali kita pruning ya, dulu sini sampai nyentuh tanah juga ya, dia punya dahan ini. Karena jujur saya tidak suka ya, ini cara saya ya, yang mana menyentuh tanah pasti saya ya bijaksana, saya potong, saya pruning. Nanti ini udah cuaca bagus ya, ada panas, mungkin kita coba pruning lagi ya, karena kerapatannya udah lumayan ini, udah lumayan ya rapat ya. Ini ya teman-teman, mungkin yang di luar Kalimantan ya tidak tahu ini pohon apa ya. Nah, ini banyak ya di Kalimantan ya pohon ini. Dia ini tidak dikebun, dia ini maksudnya tidak ditanam, tidak ada yang khusus mengebunkan pohon jengkol. Nah, inilah jengkol, tapi ini ya selama kita buka daerah ini udah 3 tahun belum ada lihat untuk berbunga berbuah ya, belum. Ini pohon jengkol lah. Kalau lah 2-3 tahun ke depan masih tidak berbunga berbuah ya, mungkin nanti akan kita kalahkan ya, daripada nanti yang menjadi korban alpukat kita ya. Karena ya ini kan ya. Nah, ini alpukat ya yang dekat-dekat terlindung ya, secara asupan makanan juga akan tersaingi ya oleh pohon jengkol ya. Jadi akar jengkol ini kita pastikan ini udah sangat ya menyebar panjang ini ya. Seperti itu. Terus yang mau saya berbagi cerita yang satu ini ya. Nah, ini ya teman-teman ya, coba kamera fokus ya. Nah, ini coba difokus di daun ya. Nah, jadi sehingga mungkin yang udah lebih senior ya tentang peralpukatan, nah ini daunnya lebar-lebar ini ya. Nah, mungkin saya bisa petik satu ya. Ya, ini ya bentuk penampilan daunnya ya. Ini ya. Teman-teman ya.
Bukan kita tidak meyakini ya, yang ada di label kita penerimaan bibit itu kan semuanya label biru dan tertulis di situ semuanya sama, jenis varietas hijau panjang. Ingat saya daerah asal itu daerah Nganjuk ya, artinya Nganjuk Jawa Timur ya. Hanya sayang penanggung jawab yang menyampaikan itu PT apa, kita udah tidak ingat karena listnya udah tidak ada lagi, karena alpukatnya juga udah tertanam 2 tahun lebih. Dulu kecil ya, sangat kecil ya pada saat kita tanam. Nah ini ya teman-teman, coba sini kamera. Nah, coba kameranya di sana biar lebih jelas ya. Karena kalau kita mengambil posisi yang bagus itu kita harus membelakangi kamera ya, yang mengambil. Terus ini ya, ini penampakan secara keseluruhan mungkin ya, daunnya seperti tadi itu, daunnya ini lebar-lebar ya. Ini kalau saya lihat di YouTube teman-teman yang udah senior itu ya, ini ya mudah-mudahan ya tidak salah, mungkin ini ten big ya. Ini mungkin ini varietas ten big ya, kalau kita lihat itu varietasnya ten big yang dari, kalau tidak salah ten big ini dari Thailand ya. Karena di sisi daunnya ya lebar-lebar ini. Coba kamera ya, hampir-hampir ya selebar daun simpur ya. Ini daunnya. Jadi timbul pertanyaan, begitu dia udah besar kok jenis bibit yang kemarin di label itu sama semua, varietasnya hijau panjang, tapi setelah besar ya, setelah 2 tahun ya, 2 tahun 4 bulan dari tanam kok daunnya beda-beda gitu. Itulah yang pengalaman kita dapat di lapangan ya. Oke teman-teman, ini cerita kita, cerita sore ya di kebun. Tentu jangan lupa ya di like ya, di share, di komen ya, silahkan. Mungkin teman-teman yang senior lebih paham ya tentang mengenali jenis alpukat dari sisi ya karakteristik daunnya. Boleh tulis di kolom komentar, berbagi cerita ya. Ini cerita kita sore ini ya. Semoga ya teman-teman yang akan memulai atau yang udah memulai ya terinspirasi ya. Boleh ngasih saran masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tentu jangan lupa ya juga di subscribe, karena dengan teman-teman mensubscribe channel Alpukate Farm, teman-teman udah memberikan support ya, udah memberikan kontribusi ya berkembangnya channel Alpukate Farm, dan teman-teman akan mendapat pemberitahuan pada saat kita menayangkan ya video-video terbaru, atau pada saat kita mengupdate video-video terbaru dari channel Alpukate Farm. Tetap semangat. Salam dari Alpukate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang.